Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinar Nudi Mudakir dengan nomor induk mahasiswa 0484461101, di mana pada video kali ini saya akan memaparkan tugas 3 dari mata kuliah Administrasi Jaringan, di mana pada tugas 3 kali ini tugasnya masih berbentuk praktikum ya. Kali ini kita akan menggunakan instrumen yang sudah disediakan pada buku materi pokok dari MC 4316 ya. Jadi teman-teman bisa membuka modul 5 bagian Spanning Tree Protocol ya. Dan juga untuk mengikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada buku materi pokok, yaitu mulai dari langkah 1 sampai 11. Nah, di tugas 3 kali ini ya kita diminta untuk mengumpulkan 2 file. Ya, yang pertama file laporan hasil praktikum yang menampilkan verifikasi pengetesan. Ini berupa rekaman video dan juga narasi. Dan yang kedua adalah file dari Cisco Packet Tracer itu. Ya. Nah, di sini kita juga sudah diberikan format laporan untuk praktikum 3 kita kali ini ya. Di sini kalau kita lihat untuk laporan praktikumnya ada 3 poin. Ya, yang pertama video verifikasi konfigurasi yaitu yang ada di langkah 5, 6, 7, dan juga yang kedua video verifikasi hasil konfigurasi yang ada di langkah 9, dan yang ketiga yaitu koneksi antar PC langkah ke-11. Nah, kalau kita lihat di sini pada modulnya ya. Jadi ada di modul 5 halaman 5.11 ya untuk materi praktik Spanning Tree Protocol. Nah, di sini sudah terdapat langkah-langkahnya ya. Yaitu yang pertama untuk menginstalasi dari aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Ya, ini buat teman-teman yang belum install ya supaya diinstal terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian buatlah topologi seperti gambar berikut. Nah, ini langsung saja ya, karena di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu ya, maka langsung bisa dibuka aplikasi. Baik, sudah kita buat untuk gambar dari topologinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah memberikan alamat IP dari PC 0 dan juga PC 1. Sudah selesai. Kemudian yang keempat, ya, dari hasil pemberian IP tersebut, maka secara default perangkat switch Cisco ini sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port yang berstatus blocking. Ya, jadi dari salah satu switch ini itu ada yang statusnya sebagai blocking. Kemudian kelima, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning. Ya, jadi dari masing-masing switch juga itu ada yang bertindak sebagai bridge, sebagai root bridge.
Jadi bisa dari switch 0, switch 1, switch 2, ataupun switch 3. Nah, ini kita supaya melihatnya dengan perintah sh spanning dari masing-masing switch. Ya, di sini kita coba terlebih dahulu dari switch 0. Ini untuk informasi dari switch 0 ya. Ini kalau kita lihat ya, di sini ada keterangan dari root ID, priority, dan address-nya, dan juga bridge ID ya. Di sini sudah sama seperti halnya di gambar ya. Jadi kita akan mengecek dari semua switch yang ada. Nah, ini ya untuk tampilan dari switch 1. Dan kita switch kedua. Nah, ini untuk tampilan dari spanning tree switch kedua dan yang ketiga. Nah, jadi sudah muncul dari semua tampilan masing-masing switch ya. Nah, di sini kalau kita lihat di langkah-langkahnya ya. Ini yang untuk langkah kelima untuk melihat verifikasi dari tiap-tiap switch. Ya, kalau di sini di modul itu switch 1 ya, ini non-root bridge. Kemudian untuk langkah ke-6 switch 3 ya. Nah, kalau di modul untuk switch 3 dia bertindak sebagai root bridge ya. Kemudian yang di langkah ke-7 pada switch kedua ini berstatus blocking ya. Bisa dilihat dari status di bawah ini ya. Nah, kalau di pada tampilan yang kita buat ya, jaringan yang kita buat ya. Ini untuk tampilan switch 0 ya. Kemudian untuk tampilan switch 1 ya. Seperti ini. Nah, kalau di sini ya switch 2 ini sebagai blocking ya. Jadi sama ya. Switch 2 bertindak sebagai blocking. Nah, terlihat port ya, kalau di sini port 24 ya. Nah, dalam kondisi normal, lalu lintas data dari PC0 ke PC1 ini melewati ya jalurnya dari PC1 ke PC3 dan ke PC0. Ya, ini dalam kondisi normal. Tetapi ketika koneksi dari switch 1 dan switch 3 putus ya, ini kabelnya putus ya, maka lalu lintas data secara otomatis berpindah dari switch 1 ke switch 2 dan juga switch 0. Nah, ini kita bisa membuktikan kondisi normalnya ya dengan melakukan perintah ping dari PC0 ke PC1. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari PC1 ya, ini memberikan balasan kepada PC0 yang melakukan ping ke PC1. Ya, nah ini secara normal
jaringannya berjalan. Ya. Nah, kemudian di langkah ke-10 ini kita diminta untuk memutuskan koneksi dari switch 1 ke switch 0. Kita putus, ya. Kemudian lihat kembali perintah ping sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya kan mendapatkan balasan ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus, ini maka yang terjadi juga terputus. Nah, kita coba. Ya, di sini ya PC0 tidak mendapatkan balasan dari PC1 ya. Karena ya di sini jaringannya terputus. Tetapi meskipun demikian ya, nanti jalurnya akan dialihkan ya dari PC1 ke PC2 dan ke PC0 ya. Di sini kita coba melakukan ping kembali. Nah, ya, setelah kita melakukan ping kembali ke PC1 ya, ini sudah mendapatkan balasan ya. Berarti dengan artian ya jalurnya berpindah ya, yang awalnya dari PC1 dari switch 1 ke 3 dan juga ke 0, sekarang berpindah dari switch 1 ke switch 2 dan ke switch 0 ya. Nah, berarti ya ini kita sudah selesai ya untuk mengikuti langkah-langkah dari spanning tree protocol. Nah, demikian ya teman-teman semua ya untuk pemaparan tugas 3 yang bisa saya berikan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu support melihat video saya ya. Ya banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.